Kalau sudah, tinggal kita enter. Oke, nah sudah muncul pemasukannya 100.000, pengeluarannya 84.000 dan sisa saldonya 16.000. Halo semua, di video kali ini kita akan mencoba membuat pembukuan keuangan pribadi menggunakan rumus Excel sederhana. Oke, video kali ini mungkin akan lumayan panjang karena tadi niat awalnya memang mau dibikin menjadi 3 bagian. Tapi kemudian diputuskan untuk dibikin sekaligus selesai ya. Kemudian versi yang saya buat ini kolomnya juga masih sedikit karena hanya untuk contoh. Jadi teman-teman bisa tambahkan sendiri sesuai kebutuhan. Oke, pembukaan sederhana ini hanya terdiri dari 3 sheet ya, yaitu sheet harian yang ini. Kemudian ada sheet bulanan yang nanti menjadi rekapan sheet harian dan anggaran dan realisasi. Oke, di anggaran dan realisasi ini nanti kita akan bikin budgeting dan kemudian realisasinya. Nah, di sini di harian kita punya laporan keuangan harian, ada kas harian, kemudian ada tanggalnya, kategori, kemudian rincian dan uang masuk dan keluarnya. Kemudian yang terakhir keterangan ya. Oke, di sheet bulanan kita punya rekap harian keuangan, rekap harian, kemudian ada bulannya, kita bikin 3 bulan, kemudian tanggal, hari, dan masuk, keluar, kemudian selisih saldonya ya. Selisih saldonya dari masuk dikurangi keluar. Nah, yang terakhir di anggaran dan realisasi kita punya bulan, kemudian kategorinya apa, kategori pengeluarannya, kemudian jumlah, jatah pakai, nominal, dan total uang yang terpakai, kemudian jatahnya berapa, seperti itu ya. Oke, sementara sebelum kita masuk ke lebih jauh, kita akan bikin tabel bantu terlebih dahulu untuk penanggalannya. Oke, nanti teman-teman bisa tahu kegunaan dari sheet bantu atau kolom bantu ini ya. Oke, langsung saja kita akan mulai membuat rumus untuk file bantunya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk sel J9-nya kita bikin sama dengan, kemudian kita gunakan if ya. Kita gunakan if, dan untuk logical testnya kita gunakan isBlank. Oke, kita gunakan isBlank. Nah, isBlank yang value-nya mana nih? Value-nya adalah yang sel ini, yang sel B9. Jadi ketika sel B9 kosong, maka gitu kan, maka value if true-nya kita bikin ya, kita ambil yang ini, yang J8. Jadi ketika yang B9 kosong, maka ambil yang J8. Kalau ada isinya, kita gunakan yang B9. Seperti itu, tutup kurung dan enter. Nah, ini masih sama karena memang di kolom yang itu belum kita isi dengan tanggal. Nah, jadi tanggalnya masih sama ya, 00 Januari 1990. Untuk ini kita akan bikin tanggalnya dulu di sini, bulannya dulu di sini, untuk memastikan bahwa rumus di sel atau di rank J ini bisa berfungsi. Di sini kita gunakan rumus date untuk year-nya. Nah, ini karena biar gampang kita akan membuat tahun berjalan ya. Jadi gunakan year, kemudian untuk serial number-nya kita gunakan today karena kita akan mengambil tahun berjalan. Tutup kurung 2 kali, kemudian semikolon, dan untuk bulannya kita pakai yang 1 atau Januari ya. Oke, semikolon. Untuk tanggalnya atau day-nya kita gunakan angka 1, tanggal 1 ya. Tutup kurung dan enter. Tuh, sudah muncul Januari. Sebenarnya ini aslinya seperti ini ya, bukan Januari saja, tapi ada tanggalnya juga, tapi kita sudah modif untuk format selnya kita hilangkan yang
tanggalnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian format cell, dan kita ke custom. Nah, di custom untuk format tanggalnya kita hilangkan, jadi hanya menyisakan bulan dan tahunnya saja. Nah, gini ya. Januari 2023. Kemudian oke, sebentar. Ini untuk bulan Januari, dan kita akan membuat salinannya di bawah untuk Februari dan Maret ya. Nah, tapi ini masih Januari semua karena di bulannya kita masih gunakan angka 1. Jadi kita ganti dengan 2. Kemudian yang ini juga kita ganti dengan 3. Nah, gini ya. Nah, ini sebenarnya opsional. Jadi ketika teman-teman mau menggantinya dengan tanggal manual saja, ketik 1/1/2023 juga bisa ya. Ini untuk pemahaman rumus saja, bahwa untuk membuat tanggal di bulan berjalan atau di tahun berjalan seperti tadi. Kemudian untuk kategori pengeluarannya kita bikin 3 kategori saja. Ada makan, kemudian pulsa dan internet, kemudian yang terakhir kita bikin lain-lain gitu ya. Oke. Sementara kita bikin 3 kategori, nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri sesuai kebutuhan. Nah, kita copy dan paste di sini, paste juga di sini. Oke, untuk ini sudah jadi kategori pengeluarannya. Kemudian kita akan membuat jatahnya. Jadi budgeting kita misalnya dalam 1 bulan itu untuk makan berapa kali gitu ya. Nah, ini karena hanya contoh, jadi kita pakai yang 5 kali saja misalnya, kemudian pulsanya 1 kali dan lain-lainnya 3 kali. Oke, ini kita asal isi saja karena hanya untuk contoh ya. Nanti teman-teman bisa isi sendiri sesuai dengan keadaan yang teman-teman butuhkan, seperti itu ya. Oke, untuk nominalnya misalnya untuk makan 1 kali itu, ini untuk 1 kali ya, jadi 5 itu nanti dikali dengan di nominal. Jadi untuk 1 kalinya, nominal 1 kalinya 12.000 misalnya untuk makan di warteg ya. Kemudian pulsanya 50.000, dan untuk lain-lainnya kita anggarkan 15.000 per 1 kali. Oke, kita copy lagi dan paste di sini, dan paste juga di sini. Kemudian untuk jatahnya berarti tinggal kita kalikan jatahnya berapa dikali nominal, seperti itu. Oke, D8 dikali F8. Nah, sudah muncul, tinggal tarik ke bawah dan kita rapikan dulu bordernya. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah begini, ini juga sama, tinggal kita copy dan kita paste di sini. Nah, seperti ini yang jatahnya sudah terisi, tinggal nanti kita bikin yang pakai dan terpakainya. Ini kita ambil dari otomatis dari harian ya. Jadi sementara kita akan bikin untuk laporan keuangan hariannya dulu, atau transaksi kas harian di sheet ini. Oke, kita bikin acak saja ya, asal ini mewakili 3 bulan untuk Januari, Februari, dan Maret. Oke, untuk kategorinya kita blok dulu dan kita data validation, dan ininya kita gunakan list. Untuk source-nya kita ambil dari set atau sheet ini ya, sheet kategori di sini. Nah, kalau sudah tinggal oke. Jadi nanti untuk kategorinya kita bisa atur di sheet A dan R ya, atau anggaran dan realisasi. Nah, ini kita percepat saja karena di sini nggak ada rumus yang harus kita buat, hanya membuat transaksi pengeluaran dan pemasukan saja. Oke, sebentar ya. Untuk ini kalau pemasukan kategorinya, kolom kategorinya tidak usah diisi ya. Jadi
ketika dapat bonus dari kantor misalnya 100.000, maka di kolom kategori tidak harus diisi atau tidak boleh diisi, karena nanti kalau diisi akan terkalkulasi di sheet bulanan dan sheet A dan R ya. Oke. Terus kemudian untuk tanggal juga, ketika tanggal yang sama, hanya tanggal pertama yang kita inputkan, untuk tanggal keduanya atau ini di bawahnya tidak usah diisi atau dikosongkan saja. Meskipun kalau mau diisi juga sebenarnya nggak masalah ya, tapi ini kalau tidak diisi kan lebih kelihatan gampang dibaca ya. Jadi tanggal 1 ada pemasukan dari kantor 100.000, kemudian makan di warteg 12.000, baru kemudian diisi tanggal 3 Januarinya ada pengeluaran pulsa internet dan lain-lain seperti ini ya. Nah, kita isi dulu sampai selesai. Toh ininya juga kolom yang kita gunakan juga cuma beberapa baris saja. Ini kemudian ini misalnya pulsa. Oke, kita isi dengan isi pulsa, nominalnya 22.000 misalnya. Kemudian ini 3 Maretnya kita makan di warteg atau makan di McD lah ya, 70.000. Kemudian nah ini lainnya bayar parkir 2.000 misalnya. Kemudian untuk tanggal 5 Maretnya kita isi dengan makan lagi. Oke, nominalnya 15.000 seperti itu ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan menggunakan sum, kemudian tarik ini dan enter. Nah, tinggal tarik ke samping dan kita bold. Nah, sudah selesai untuk laporan harian. Ada tanggalnya, kemudian kategorinya dan rinciannya ya. Berikut dengan nominal uang masuk dan uang keluarnya. Nah, yang ini kita akan bikin sama seperti tadi. Kita bikin kolom bantu ya. Jadi biar mengurutkan tanggal yang kosong-kosong di sel atau rank B ini ya. Oke, kita gunakan sama seperti tadi, if is blank, kemudian untuk value-nya kita ambil yang sel B9. Tutup kurung, semikolon, dan value if true-nya kita ambil yang ini. Kemudian semikolon dan value if false-nya baru ambil yang ini. Oke, kalau sudah tutup kurung dan enter. Nah, sudah, tinggal tarik ke bawah dan selesai. Nah, ini untuk 1 Januari, 3 Januari dan sampai 5 Maret 2023 ya. Oke, untuk bulanannya tinggal kita bikin rekap bulanannya menggunakan rumus di sini ya. Nah, ini untuk tanggal dulu, kita bikin untuk tanggal secara otomatis, atau teman-teman bisa gunakan juga secara manual ya. Tinggal ketik 1 Januari 2023 misalnya atau gimana, yang penting berformat tanggal. Oke, kita gunakan date, year, dan today sama seperti tadi. Tutup kurung 2 kali, kemudian semikolon, dan untuk month-nya kita gunakan angka 1 atau Januari ya. Januari semikolon, kemudian untuk day-nya juga kita gunakan angka 1 atau kita gunakan raw ya. Raw yang referensinya A1 ini untuk mengambil angka 1 secara otomatis. Nah, kalau sudah tinggal yes ya. Ini karena formatnya belum kita atur, jadi masih menggunakan format general, jadi isinya 4429. Nah, caranya kita bikin format cell dulu. Kita ambil format cell, kemudian ke date dan pilih yang ini. Kemudian kita custom ya. Kita custom dan kita hilangkan untuk bulan dan tahunnya. Jadi hanya menyisakan untuk tanggalnya saja seperti ini.
Oke. Nah, ini sudah muncul tanggal 1. Nah, untuk tanggal 2-nya teman-teman bisa gunakan ini tambah 1. Nah, begini, atau bisa juga langsung tarik ke bawah di tanggal 1-nya. Nah, di sini kita tarik ke bawah juga sama tuh, menghasilkan tanggal 1 sampai tanggal 5. Oke. Kalau sudah begini berarti kita tinggal ambil yang ini untuk bulannya. Nah, ini sama, kita gunakan format cell, kemudian kita ambil, kalau tadi cuma tanggal, berarti sekarang kita ambil yang bulan dan tahunnya saja. Jadi seperti ini ya, spasi y dan oke ya. Tuh, Januari tanggal 1. Nah, ini untuk harinya, berarti hari apa nih tanggal 1 Januari? Kita coba cari ya. Kita gunakan teks, kemudian untuk value-nya kita pakai sel yang ini. Oke, kita pakai sel C8 semikolon, dan kemudian untuk format teksnya, nah ini tanda petik kita lupa tadi, jadi kita ini kasih tanda petik dulu biar ininya nggak hilang. Dan kita ke sini format cell, kemudian kita copy tipe formatnya ya. Nah, ini oke, yang ini kita copy. Nah, ini kita copy. Kalau sudah, baru kita paste di sini ya. Nah, ini kita paste di sini dan kita rubah formatnya. Ini karena untuk hari, berarti formatnya kita ganti dengan D 4 kali atau DD ya. Nah, kalau sudah, tutup kurung dan enter. Tuh, muncul hari Minggu. Apakah 1 Januari itu hari Minggu? Teman-teman tinggal cek di kalender ya. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita copy ke jangan di copy dulu ya, nanti sekalian saja kita isi dulu untuk rumus nominal masuk dan nominal keluarnya dulu. Oke. Yang nominal masuk ini kita isi dengan rumus sama dengan, kemudian kita gunakan rumus sederhana ya, atau rumus basic, rumus dasar, kita gunakan sum if. Nah, untuk ranknya ini, untuk ranknya kita ambil dari sini di sheet harian ya. Nah, untuk ranknya kita ambil, karena yang jadi kriteria adalah tanggal, maka kita ambil yang dari sheet atau sel bantu ini, rank bantu ini ya. Oke, B9, B8 sampai I8 sampai I19, absolutkan dengan menekan F4 1 kali, kemudian semikolon, dan untuk kriterianya kita ambil yang bulanan ini. Nah, ini kriterianya kita ambil yang sel ini ya, C8. Untuk lebih memudahkan dibaca, rumusnya kita hilangkan saja yang kata bulanan ini, jadi hanya menyisakan C8. Untuk sum rank-nya, untuk sum rank kita ambil dari yang sheet harian juga. Ini ambilnya karena yang mau kita ambil adalah yang uang masuk, berarti kita blok yang rank E8 sampai E19, absolutkan dan menekan F4 1 kali, tutup kurung dan enter. Oke, sudah muncul 100.000 di tanggal 1 Januari 2023. Kemudian kita copy rumusnya dan paste di sini. Nah, kalau tadi uang masuk, berarti uang keluarnya ada di kolom F ya. Nah, kita ganti dengan F. Kalau sudah, tinggal enter. Tuh, sudah muncul, copy ke bawah, dan muncul semua ya, transaksi harian di sheet harian tadi. Tanggal 1 masuknya 100.000 dan keluarnya 12.000. Nah, tinggal kita copy, kemudian paste di sini. Ya, paste juga di sini. Nah, ini karena tanggalnya masih sama seperti di set awal,
Jadi untuk yang tanggal ini kita ganti yang ini ya, yang monthnya kita ganti dengan 2, kemudian row-nya A1. Nah, gini. A1 kalau sudah tinggal enter. Tuh. Tarik ke bawah. Ini juga sudah berubah Februari. Kemudian sama seperti tadi, ini kita ganti dengan 3 karena untuk bulan Maret, dan row-nya tetap A1. Nah, ini juga sudah berubah ke Maret, tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah muncul, transaksinya juga ada, tinggal kita bikin totalannya ya. Untuk Januari 2023 totalnya berapa untuk masuk dan keluarnya berapa. Nah, ini 100.000 benar, kemudian untuk ke bulan Maret 50.000 ya untuk uang masuknya. Nah, kalau sudah begini kita tinggal mentotal jumlahnya ya. Sum, kemudian ini kita tarik ke samping. Nah, sudah muncul, jadi sekarang tinggal kita bikin selisihnya atau saldo sisanya ya. Ini dikurangi ini dan hasilnya 16.000. Tinggal blok ranknya, kemudian kita copy ke sini dan ke sini. Oke, ini sudah terisi semua. Tinggal untuk harian sudah, bulanan sudah, dan yang terakhir tinggal kita isi rumus untuk yang kolom pakai di sheet ANR ini ya. Oke, untuk jatahnya sudah, tinggal berapa nih yang terpakai dari transaksi harian tadi. Oke, langsung saja kita bikin rumusnya menggunakan rumus yang sedikit lebih rumit, yaitu rumus sum produk ya. Oke, sama dengan kemudian sum produk, dan untuk array satunya karena kita akan membuatnya menjadi kriteria, kita awali dengan tanda strip 2 kali, kemudian kurung buka, baru kemudian kita ambil yang untuk array satunya kita ambil yang dari sheet harian ini ya. Oke, ini karena kategori berarti ambil yang rank kategori atau C8 sampai C19. Absolutkan dengan menekan F4 1 kali, kemudian sama dengan, nah ini ya, sama dengan kita ambil yang dari sini. Oke, sel C8. Nah, biar gampang kita hapus dulu untuk ininya. Kita hapus dulu untuk nama sheetnya, kemudian kalau sudah tinggal kita tutup ya. Kita tutup, kemudian semikolon, dan kita bikin kriteria keduanya. Oke, untuk kriteria kedua kita awali juga menggunakan tanda strip 2 kali atau minus 2 kali ya, kemudian kurung buka, dan untuk kriterianya kalau tadi di kategori, maka sekarang di bulannya ya atau di tanggalnya. Jadi kita ambil yang rank ini, I8 sampai I19, absolutkan dan menekan F4 1 kali, kemudian nah ini kalau ini tadi sama dengan, maka yang sekarang tidak bisa langsung sama dengan C8 ya, tapi kita akan menggunakan separator lain selain sama dengan, yaitu kita gunakan lebih besar ya, tanda lebih besar, kemudian baru sama dengan. Nah, lebih besar sama dengan dari mana? Kita dari yang tanggal ini. Oke, kita ambil J8 ya. Nah, ini juga sama untuk nama sheetnya kita hapus biar lebih memudahkan dibaca. Nah, gini ya. Oke, kalau sudah begini berarti tinggal kita tutup. Kita tutup, kemudian semikolon, dan untuk array 3-nya kita akan masih menggunakan untuk kriteria. Oke, berarti tanda strip 2 kali, kurung buka, dan untuk kriteria yang ketiga kita kembali ke sheet harian lagi. Nah, tinggal blok yang rank ini. Oke, I8 sampai I19, absolutkan dengan menekan
tekan F4 satu kali, kemudian lebih kecil. Nah ini ya, lebih kecil, dan kita akan gunakan rumus karena yang akan kita ambil hanya untuk bulannya saja. Maka gunakan date ya. Kita gunakan date yang year-nya masih sama seperti tadi. Kita gunakan year yang serial number-nya. Nah ini ya, serial number-nya kita ambil yang ini J8 gitu ya. Oke, ini juga kita hapus nama sheetnya. Kalau sudah begini tinggal tutup kurung. Nah, tutup kurung, semikolon, dan kita gunakan month ya. Kita gunakan month untuk bulannya, dan serial numbernya sama seperti yang tadi kita bikin, yaitu nah ini ya, serial numbernya gunakan ini, kemudian hapus dulu. Oke, tutup kurung dan tambah 1 ya. Tutup kurung tambah 1, kemudian semikolon, dan untuk date-nya atau day-nya kita pakai angka 1. Kalau sudah, tutup kurung 3 kali dan enter. Nah, sudah muncul. Untuk Januari kategori makan kita pakai 2 kali dari jatah 5 kali. Nah, copy ke bawah, kemudian kita bereskan dulu bordernya. Nah ini ya, sudah muncul. Dari jatah 5 kita pakai 2. Kemudian sekarang tugasnya adalah atau pekerjaan berikutnya adalah membuat nominal terpakainya. Kalau tadi menghitung yang terpakainya, sekarang menjumlah ya. Nah ini rumusnya hampir sama, jadi copy dari sini saja, langsung paste di sini. Tapi karena ini untuk menjumlah, maka kita tambahkan rank untuk sum ranknya ya. Jadi di sini kita bikin semikolon. Ini kita bikin semikolon, kemudian untuk array 4-nya karena ini fungsinya sebagai penjumlah, maka ambil yang rank keluar ini ya. Nah ini F8 sampai F19, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian enter. Tuh, sudah muncul 24.000. Kita tarik ke bawah untuk mengcopy rumusnya. Nah gini ya, kita bereskan dulu bordernya. Nah sudah muncul. Terpakainya 2, totalnya adalah 24.000. Ini ya. Ya, kita kasih simbol rupiah dulu. Nah, gini. Oke. Atau ini juga kita bikin atau kita kasih simbol rupiah juga biar lebih seragam. Format cell, kemudian ke accounting dan ambil yang simbol rupiah. Kemudian oke. Nah, ini sudah ada simbol rupiahnya, ada nominal terpakainya juga, dan jumlah terpakainya. Jadi terpakainya 2 dengan nominal 24.000. Kita blok, kemudian tinggal copy ke bawah seperti ini ya. Tuh, sudah muncul semua, dan sudah bisa dibaca. Terakhir, karena ini hanya ada nominal keluarnya saja, maka kita akan membuat untuk berapa sih nominal masuk dari bulan Januari ini, kemudian Februari juga berapa, dan Maretnya berapa. Caranya adalah di sini kita ketik sama dengan, kemudian tanda petik, dan gunakan pemasukan ya. Pemasukan spasi sama dengan, kemudian spasi lagi, dan tanda petik. Oke, kalau sudah begini kita gunakan simbol dan, kemudian setelahnya kita pakai yang hampir sama seperti yang tadi kita gunakan di
rumus terpakai tadi ya. Jadi kita akan copy dari sana, kita kasih simbol ini dulu biar nggak hilang. Nah, ini kita ambil nanti dari sini saja biar lebih gampang, karena pada dasarnya sama saja, cuma beda di sheet untuk menghitung atau menjumlah ranknya ya. Nah, jadi kita copy dari sini, kemudian paste di sini, kemudian ganti ini F-nya jadi E, karena untuk kolom masuk itu kolom E ya. Nah, ini masih 0. Kenapa masih 0? Karena masih berlebih kriterianya. Kalau tadi kan ada kriteria bulan dan kriteria kategori. Nah, ini untuk kriteria kategorinya karena sudah tidak kita perlukan lagi, maka akan kita hapus untuk kategori kriteria kategorinya ya. Jadi nanti yang akan kita hitung hanya untuk bulan transaksinya saja. Oke, ini kita hapus dulu. Dari sini kita hapus sampai sini ya. Nah, kita hapus, kemudian kita oke. Tuh, sudah muncul pemasukan 100.000. Apakah benar? Benar ya. Ini Januari 100.000, cuma ini juga sama 100.000, cuma di sini belum ada simbol rupiah dan ini ya belum terlihat lebih rapi. Jadi untuk merapikannya dan memunculkan simbol rupiah, kita gunakan teks di sini, kemudian semikolon, dan untuk format teksnya, nah ini format teksnya kita ketik tanda petik, kemudian RP titik spasi 0.0 tanda petik tutup kurung dan enter. Tuh, sudah muncul pemasukan 100.000 ya. Nah, ini kita bold dulu biar lebih jelas. Kalau sudah, tinggal kita copy lagi dan nanti kita paste di pengeluaran ya. Nah, kalau ini pemasukan, maka kita ganti katanya menjadi pengeluaran, seperti itu ya. Oke, kita ganti dengan pengeluaran, kemudian sum ranknya kita juga ganti ke F lagi. Nah, ini ganti ke F, kemudian enter. Tuh, pengeluaran juga muncul, pemasukan 100.000, pengeluarannya 84.000, sama ya dengan yang di sini 84.000. Jadi sekarang adalah tinggal mengurangi pemasukan dengan pengeluaran. Jadi nanti hasilnya adalah saldo di tangan atau cash in hand ya. Cash on hand maksudnya. Oke, kita copy dari sini sama seperti tadi. Kita tinggal copy. Nanti hasilnya kita lihat ya. Oke, untuk pemasukan berarti kita copy dulu pemasukannya dari sini. Oke, sebentar. Kita copy dulu. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini pemasukannya sudah ada, kita ganti dengan saldo ya. Oke, bebas bisa kasih nama saldo atau juga bisa dengan cash on hand seperti itu ya. Nah, ini kita tanda petik dulu biar nggak hilang, kemudian tinggal copy yang pengeluarannya. Nah, ini pengeluarannya, nggak usah ya, berarti pengeluarannya kita copy dari sini saja. Nah, ini. Nah, dari sini kita blok, kemudian copy, dan kita paste di sini. Oke, kita paste dulu. Hasilnya, ini belum dihilangkan tanda petik di depan sama dengannya. Jadi, kita akan hilangkan dulu sebentar. Ini kita lebarkan dulu kolomnya. Nah, ini ya. Di sini kita hilangkan dan enter. Oh, hasilnya masih value. Kenapa nih? Nah, ini ya. Kenapa hasilnya masih value? Karena teksnya berlebih atau rumus teksnya berlebih. Jadi kita akan membuang rumus teks dan rumus dan ininya separator rupiahnya ya. Oke, caranya sebentar kita cari dulu. Nah, ini ya, kita buang yang separator rupiah di sini karena memang cukup satu kali saja. Nah, ini juga sama, yang
ini cuma ini, nah berarti yang kita hapus teks ini ya. Nah ini teksnya kita hapus. Kalau sudah, tinggal kita enter. Oke, nah sudah muncul pemasukannya 100.000, pengeluarannya 84.000, dan sisa saldonya 16.000. Tinggal kita copy, kemudian paste di sini. Nah, paste juga di sini. Nah, sudah ya. Kalau sudah begini berarti sudah selesai. Oke, nanti versi lebih prepare-nya kita atau lebih propernya kita bikin di lain waktu ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.